Sampai dengan hari ini, ya, Selasa 24 Juni 2025, dari jumlah penerima BSU tahap 1 yang ditetapkan sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 orang, dan sisanya 1.247.768 masih dalam proses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali teman-teman bisa menonton video ini. Dalam video ini, Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasserli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Ketenagakerjaan pada Selasa 24 Juni 2025 menyatakan bantuan subsidi upah atau BSU pada tahap 1 sudah tersalurkan untuk 2.450.068 pekerja. Proses penyaluran BSU dilakukan melalui Bank Himbara, yakni BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri. Sementara untuk BSI khusus penerima BSU yang berdomisili di Aceh dengan nilai subsidi sebesar 600.000 per pekerja, sisanya 1.247.768 masih dalam proses. Untuk penyaluran BSU tahap 2, pihak Kemnaker sudah menerima data dari BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 4,5 juta calon penerima dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak statement dari Menaker Yasserli. Menaker ini sudah terbit tanggal 3 Juni tahun 2025. Kemudian untuk teknisnya, kami juga menetapkan keputusan Dirjen PHI dan Jamsos nomor 4/737/HK-06/6 Romawi/2025 tanggal 4 Juni 2025 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah berupa subsidi gaji atau upah bagi pekerja buruh tahun anggaran 2025, dan kemudian ada juga daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja tanggal 18 Juni 2025. Bapak dan Ibu semua, penyaluran BSU tahun 2025 dilakukan melalui Bank Himbara, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, dan Bank Mandiri, dan Bank BSI khusus untuk penerima BSU yang berdomisili di Aceh. Kami juga mengantisipasi bagi calon penerima BSU yang tidak memiliki rekening Himbara akan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Ini sama dengan kebijakan tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan hari ini, ya, Selasa 24 Juni 2025, dari jumlah penerima BSU tahap 1 yang ditetapkan sebanyak 3.697.836 penerima, sudah tersalurkan ke rekening penerima sebanyak 2.450.068 orang, dan sisanya 1.247.768 masih dalam proses. Untuk penyaluran tahap 2, BPJS Ketenagakerjaan sudah menyampaikan data sebanyak 4,5 jutaan calon penerima, dan saat ini sedang dalam proses verifikasi dan validasi. Demikian teman-teman semua, terima kasih kepada Bapak Presiden atas kebijakannya untuk meningkatkan daya beli buruh atau pekerja. Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah membantu, dan kami masih dalam proses penyaluran BSU. Bapak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, Bapak Menteri Hukum, Pak Mensesnek,
Bapak Seskap, Kepala BKN tentu beserta dengan seluruh jajarannya. Begitu juga terima kasih kepada BPJS Ketenagakerjaan, Asabri, dan Bank Himbara, serta semua pihak yang sudah membantu. Kami mohon dukungan dari semua pihak untuk menyelesaikan penyaluran BSU ini hingga tuntas. Dan terima kasih juga kepada semua teman-teman media yang sudah hadir di Kemnaker pada pagi hari ini. Pengiriman dari Bank Himbara sampai diterima masuk ke rekening dari kami dari Bank Himbara ya, itu juga butuh waktu kan sebenarnya. Ada proses apa? Clearing atau apa tuh ya? Itu yang kemudian. Jadi yang saya sebutkan tadi sebesar 2,4 itu hasil penyelesaian administrasi pada hari Jumat. Ya. Kita push, jadi tadi ada proses dari kami, ini kita terus berproses, ada proses juga pengecekan rekening dari Bank Himbara, ya. Kemudian sesudahnya itu tinggal penerima upah menunggu ketika itu kemudian sudah ditransfer. Daya beli, dan tentu ini menjadi kewajiban kami untuk melakukan istirahat. Ya, bahkan di luar jam kerja pun kita terus melakukan ya proses percepatan untuk pengecekan dan semua. Ini kita bicara angka data yang jumlahnya jutaan ya. Ya itu gambaran. Silakan. Ya Pak, izin Syarif dari Loka TV Pak. Selamat pagi. Saya izin nanya Pak, selain ada persyaratan terkait BPJS yang aktif ya Pak, ya. Ketenagakerjaan, itu ada cara khusus dari Kemnaker gak sih Pak untuk agar bantuan ini menyasar ke penerima yang tepat, dan apakah ada potongan untuk bantuan ini Pak? Terima kasih. Tidak ada potongan, ya. Jadi sesuai dengan anggaran yang kami minta kepada Kementerian Keuangan, sebesar itulah yang kemudian diterima oleh para penerima upah. Jadi kami lebih kepada tadi memastikan bahwa anggaran yang sudah disiapkan oleh pemerintah tadi sampai kepada target yang memang spesifik. Dan itulah yang membuat kita membutuhkan waktu untuk melakukan verifikasi, validasi. Untuk kita memastikan regulasinya ada, maka kami harus buat dulu peraturan Menteri Ketenagakerjaan, aturan turunan, dan semua administrasi itu harus lengkap karena kita ingin semua proses ini transparan dan akuntabel. Ya. Bantuan upah ini apa terus-menerus itu mendapatkan bantuan seperti PKH atau hanya sekali saja Pak? Terima kasih. Untuk sementara memang kebijakannya adalah stimulus ekonomi untuk triwulan yang kedua. Jadi bulan Juni dan Juli, dan itu dibayarkan sekaligus sebesar Rp600.000. Belum ada kebijakan itu. Jadi memang khusus untuk triwulan kedua saja. Ya. Karena pembukaan lapangan kerja berkualitas menurun sejak pertengahan 2023 atau 2024, saya agak lupa. Nah, pertanyaannya, udah dari Kemenaker udah mencoba menyasar atau membuat rencana menyasar underlying masalah ini belum Pak, tentang pembukaan lapangan kerja berkualitas Pak? Ya, jadi underlying-nya adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi itu clear dalam konferensi pers yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, dan BSU ini hanya satu dari 5 program stimulus. Jadi teman-teman juga harus highlight ya. Jadi ini bukan satu-satunya program stimulus ekonomi. Jadi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi ada ya terkait tentang diskon tiket ya, penebalan bantuan sosial, dan BSU salah satunya. Dan disinilah memang yang menjadi penanggung jawab adalah Kementerian Ketenagakerjaan. Kalau kita berbicara lebih umum, itu di luar BSU adalah bagaimana upaya kita untuk meningkatkan ya istilahnya tadi kualitas lapangan kerja ya, kualitas lapangan kerja itu menjadi memang PR besar kita. Dan kalau kita lihat teman-teman semua, itu nyambung dengan setiap kali kami ditanya apa strategi Kemnaker dalam hal penciptaan lapangan kerja. Ya. Yang pertama, sekali lagi ingin saya sampaikan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan fokus pemerintah untuk semua kementerian. Jadi Bapak Presiden, ya mungkin teman-teman sudah dengar juga bahwa semua program yang diluncurkan oleh Pak Presiden nomor 1 adalah tujuannya untuk penciptaan lapangan kerja.
Bagaimana kemudian kami melihat ini? Yang pertama adalah penciptaan lapangan kerja itu basisnya program-program prioritas. Makan bergizi gratis, saya sudah pernah sampaikan, ya, by design akan ada 30.000 ya, satuan penyalur makanan gizi gratis, kemudian satu satuan itu 50 orang pekerja, itu 1,5 juta. Kemarin kami silaturahmi ke Kementerian Koperasi, akan ada 80.000 koperasi Merah Putih, koperasi desa Merah Putih, dan kemudian estimasinya itu akan menyerap total nantinya hampir 2 juta pekerja. Kemudian kita belum berbicara program ketahanan pangan, kita belum berbicara terkait tentang hilirisasi dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan lapangan kerja itu juga ada program-program yang sifatnya padat karya. Ya, tahun ini, ya, kemarin kita ratas, ya, akan ada sekian sekolah rakyat, yang 200 sekolah rakyat ditargetkan, dan kemudian akan ada renovasi dan seterusnya, akan ada program terkait tentang irigasi, kemudian program dari Kementerian PU, yang itu semua adalah sifatnya padat karya. Itu juga menjadi solusi untuk lapangan kerja. Dan yang terakhir, bagaimana kita memperluas lapangan kerja dari kawasan industri atau industri yang sudah ada saat ini. Nah, disinilah kemudian kita bicara produktivitas, kita berbicara bagaimana memudahkan terkait tentang iklim investasi dan seterusnya. Jadi teman-teman harus lihat itu semua menjadi satu kesatuan upaya pemerintah untuk memastikan penciptaan lapangan kerja. Ya, itu sebagai gambaran. Ya. Ya, jadi sebenarnya ketika kita berbicara strategi terkait dengan penciptaan lapangan kerja, kan kita harus bicara jangka panjang. Ya, jadi selalu ada kemudian kita berbicara ada transient goal dan kemudian ada ultimate goal-nya. Ya. Dan walaupun kemudian tadi tidak semua lapangan kerja di pertanian, kemudian apapun tadi satu lagi apa, perdagangan, jangan dianggap bahwa semuanya itu dengan gaji di bawah UMR, tidak juga. Nah, itu yang kita harus pastikan, gitu ya. Dan termasuk juga kepastian terkait tentang jaminan sosial untuk mereka. Ya. Jadi kalau kita sekarang lihat program swasembada pangan, ya, kan kalau kita lihat yang diminta misalnya sarjana untuk turun, ya, dengan gaji yang sangat menarik sebenarnya. Jadi tidak semua potretnya seperti itu, seperti apa yang kalau digambarkan buruh harian tani dan seterusnya. Tentu kita tidak menuju ke sana. Baik. PHK dan Dewan Guru itu dikaji ulang karena takutnya akan ada tumpang tindih. Nah, itu dari Kemenaker bagaimana? Apakah akan dua lembaga ini akan dibentuk? Dan kemarin kan Satgas PHK dibilangnya udah di tangan Presiden. Nah, kapan Pak kira-kira realisasinya? Iya, data PHK saya nggak siapkan ya, nanti bisa menyusul. Satgas PHK sekali lagi, ini kan saya sampaikan ya, bahwa kita ingin Satgas itu dari hulu ke hilir. Jadi dari segi draft regulasi itu kita sudah siapkan, ya, dan kita masih koordinasi dengan Sesnek, bukan di tangan Presiden ya, kita masih koordinasi dengan Sesnek.